Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan belajar mengajar. Pada pagi hari ini kita sampai di bab 8. Temanya tentang peduli lingkungan. Tentu saja peduli lingkungan dari sudut pandang Islam. Anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari bab 8 ini yaitu tentang peduli lingkungan adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menjelaskan konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat menjaga lingkungan. Yang keempat, menjelaskan tata cara kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah. Dan yang keenam, membuat karya gambar poster tentang ajakan peduli lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kalian bersiap-siap dulu ya. Siap-siap tuh, alat tulisnya disiapkan, kemudian duduk yang rapi, dan jangan lupa kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita mulai. Ya, sebelumnya coba kita renungkan lingkungan tempat kita tinggal. Itu merupakan tempat kita tinggal dan berkembang biaknya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Serta bagaimana konsep agama kita, yaitu agama Islam, tentang pentingnya menjaga lingkungan. Untuk mengetahui tentang pentingnya kepedulian kita terhadap lingkungan, yuk ikuti materi pelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari konsep lingkungan. Coba kalian perhatikan konsep lingkungan. Coba perhatikan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tahukah kalian, mengapa terjadi pencemaran lingkungan? Tentu hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan merupakan ajaran Islam. Salah satu seperti ayat di atas yang menyatakan bahwa terjadinya banyak kerusakan merupakan akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus peduli terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan, baik di darat maupun di laut, atau juga di udara. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Menurut para ahli, bahwa lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun benda hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa lingkungan adalah semua benda, kondisi, serta keadaannya, yang mana memberikan pengaruh pada tempat di mana manusia tinggal. Begitu pula sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi, yang dimaksud dengan lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah, baik itu berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas di sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jika dilihat dari komponen yang ada di dalamnya, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biotik dan lingkungan abiotik. Yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik seperti bebatuan, mineral, tanah, maupun unsur alam lainnya. Semua jenis lingkungan berupa lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik serta dapat memberikan mudarat jika manusia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengelola dan menjaganya dengan baik agar dapat memberikan manfaat kepada manusia dan juga dapat memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita lanjutkan ke bagian B, manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Kita harus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita agar selalu terjaga kelestariannya, seperti menanam tumbuh-tumbuhan agar kita dapat menghirup udara segar dan bebas dari polusi, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merusak kesehatan kita. Tahukah kalian bahwa sebagai anak yang taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita harus menjaga lingkungan serta mengelolanya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makhluk lainnya. Kita dilarang oleh Allah melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 berikut ini. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Apabila kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka kita juga akan menanggung akibatnya. Terdapat beberapa manfaat apabila kita menjaga lingkungan dengan baik. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber makanan dan mineral. Yang kedua, memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Yang keempat, menambah penghasilan bagi manusia. Yang kelima, menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Kita lanjut ke bagian C, sikap peduli terhadap lingkungan. Tahukah kalian bagaimana sikap kita peduli terhadap lingkungan? Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan mencegah kerusakan alam, serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli terhadap lingkungan termasuk perbuatan yang terpuji atau akhlakul mahmudah. Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan, serta menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua makhluk di dunia ini, baik untuk manusia dan juga untuk makhluk hidup lainnya. Apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan juga bisa menyebabkan bencana. Ada beberapa komponen lingkungan yang membutuhkan kepedulian kita agar tetap terjaga kelestariannya. Di antara komponen lingkungan tersebut antara lain tanah, air, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Agar lingkungan kita tetap lestari dan terpelihara,
tetap lestari dan terpelihara, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Usaha dan langkah tersebut cukup mudah dilakukan. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan dan keindahan. 2. Melakukan pengelolaan tanah dengan baik. 3. Melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Yang keempat, menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi, ini ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas kelompok, ya. Itu tugas kalian untuk dilaksanakan bersama kelompok kalian. Kemudian yang ketiga ada tugas sebagaimana yang bisa kita baca bersama-sama. Silahkan dilaksanakan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.